kita langsung saja berikan gitu ya teman-teman ya, kisi-kisinya apa dan juga contoh soalnya apa. Jadi teman-teman punya gambaran untuk masing-masing kisi-kisi itu soalnya tipenya yang akan keluar itu yang seperti apa gitu ya. Nah, soal yang pertama ini dalam kisi-kisi BKN ini masuk ke dalam subtopik pengkajian ibu hamil fisiologis. Contoh soalnya di sini ditanyakan tanda kehamilan apakah yang didapatkan dari hasil pemeriksaan pada kasus di atas. Kita lihat hasil pemeriksaannya didapatkan vulva vagina tampak lebih merah agak kebiru-biruan. Jadi seperti yang ditampilkan di soal teman-teman, nanti pengkajian ibu hamil fisiologis itu teman-teman kemungkinan besar akan ditanyakan tentang perubahan-perubahan fisik yang dialami oleh ibu hamil yang bisa menjadi tanda, baik itu tanda mungkin atau tanda tidak pasti dalam kehamilan, gitu ya. Contohnya seperti dalam soal ini. Nah, ada beberapa tanda mungkin hamil yang seringkali ditanyakan dalam soal-soal P3K. Di antaranya adalah tanda Hegar. Ya, tanda Hegar ini adalah dampak dari meningkatnya hormon estrogen, progesteron, dan relaksin dalam kehamilan sehingga area korpus uteri itu teraba seperti seolah-olah terpisah dari ismus. Jadi kalau teman-teman sudah nonton videonya gitu ya, saya ada menjelaskan bahwa uterus ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian atas itu adalah korpus dan bagian bawah yang termasuk di situ adalah serviks. Ini disebut dengan area ismus. Nah, pada kehamilan awal, peningkatan hormon estrogen, progesteron, dan relaksin akan menyebabkan area korpus dengan area ismus itu teraba seperti terpisah, gitu ya. Nah, itu namanya adalah tanda Hegar. Kemudian ada lagi yang namanya tanda Piskacek. Tanda Piskacek ini adalah tanda di mana uterus itu pembesarannya tidak merata. Ketika ibu hamil, uterusnya membesar. Nah, tetapi pembesarannya itu tidak merata. Biasanya uterus itu akan lebih teraba besar di area di mana janin itu berimplantasi di dinding rahim. Kemudian ada lagi yang namanya tanda Chadwick. Tanda Chadwick ini disebabkan oleh peningkatan hormon estrogen. Hormon estrogen menyebabkan pembuluh darah pada area serviks dan vagina itu membesar, membengkak, bertambah banyak gitu ya, atau disebut dengan istilah hipervaskularisasi pada pembuluh darah mukosa pada pembuluh darah di area vagina dan serviks yang akhirnya menyebabkan dia tampilannya berubah menjadi warna keunguan atau kebiruan. Sama halnya seperti kalau di pergelangan tangan teman-teman ada pembuluh darah, itu biasanya area yang ada pembuluh darahnya warnanya jadi kebiru-biruan kan. Nah, ketika pembuluh darahnya menjadi bertambah banyak gitu ya pada area serviks ketika hamil estrogennya meningkat, nah jadi si area serviksnya pun jadi warnanya itu kayak membiru gitu. Itu namanya tanda Chadwick. Lalu yang berikutnya ada tanda Hartmann. Nah, tanda Hartmann ini adalah mungkin teman-teman pernah dengar ada ibu yang dia tuh sebenarnya hamil tapi dia mengeluhkan sempat ngeflag ketika dia belum terlambat haid. Jadi dia kayak, saya pikir haid tapi ternyata saya cuma ngeflag sedikit. Dan ternyata setelah dicek dia terlambat haid, ternyata hamil gitu ya, padahal dia sempat ngeflag. Nah, flag yang terjadi di tengah-tengah dari periode di mana ibu haid sampai ke dia sadar bahwa dia terlambat haid itu namanya adalah tanda Hartmann. Jadi flagnya itu bukan flag karena abortus, tapi flag itu muncul karena terjadi nidasi atau terjadi penempelan zigot atau terjadi penempelan hasil implantasi ke dinding rahim gitu. Jadi kan kalau teman-teman masih ingat fisiologi kehamilan pada hari ke-14 itu ya, si pertemuan antara sperma dengan ovum itu dia akan berjalan ke area uterus untuk menempel di dinding rahim gitu. Nah, ketika dia menempel itu muncul bercak darah atau flek yang disebut dengan tanda Hartmann. Ini tidak disertai dengan nyeri ya, teman-teman ya. Kemudian ada lagi yang namanya tanda Godels. Tanda Godels ini adalah tanda yang ditunjukkan dengan serviks yang teraba lebih lunak dan juga lendir serviksnya bertambah banyak. Nah, ini disebabkan oleh peningkatan hormon estrogen ya.
Lalu yang berikutnya ada Braxton Hicks. Braxton Hicks ini adalah His atau kontraksi palsu. Ini munculnya di trimester 3. Ini terjadi akibat peningkatan sensitivitas atau peningkatan kepekaan uterus terhadap hormon oksitosin. Terjadinya di trimester 3. Kemudian balot teman. Nah, kalau balot teman semuanya pasti teman-teman tahu ya, karena sering melakukan pemeriksaan, sering menuliskan gitu ya, balot teman positif. Nah, balot teman itu adalah terabaan seperti ada bagian yang melenting di uterus. Nah, bagian yang melenting itu adalah sebenarnya janin yang membesar di dalam uterus. Nah, itu adalah balot teman. Nah, tolong ini dihafalkan karena ini muncul di soal tahun 2022 dan tahun 2023. Kembali ke soal, di sini vulva dan vaginanya tampak merah agak kebiru-biruan. Nah, berarti tadi yang saya bilang pembuluh darahnya bertambah banyak sehingga menyebabkan kesannya warna serviks itu menjadi lebih membiru. Itu disebut dengan tanda Chadwick. Ini dihafalkan ya. Lanjut kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua ditanyakan, bagaimanakah status gizi ibu menurut IMT pada kasus tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini teman-teman, kita harus menghafalkan tabel kriteria IMT menurut WHO. Ini adalah tabel kriteria IMT menurut WHO. Jadi IMT itu dapat dikategorikan menjadi underweight atau dia berat badannya kurang, normal, kemudian overweight atau kelebihan berat badan, atau obesitas. Nah, untuk mengkategorikan ini kita harus terlebih dahulu menghitung IMT atau indeks massa tubuhnya. Apa rumusnya? Rumus IMT adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Yang harus teman-teman hati-hati, berat badan yang digunakan dalam menghitung IMT itu adalah berat badan sebelum hamil. Jadi jangan pakai berat badan saat hamil. Ya, karena biasanya di soal itu disediakan dua data, berat badan sebelum dan berat badan saat ini. Yang kita pakai itu adalah berat badan sebelum hamil. Dalam soal ini katanya berat badan sebelum hamilnya adalah 45 kg. Kemudian tinggi badannya diketahui datanya dalam soal 150 cm. Sedangkan kita butuh dalam meter. Berarti 150 cm ini kita rubah dulu menjadi meter. Dibagi 100. Ya, jadi kalau 150 dibagi 100, dia jadi 1,5 meter. Tinggal kita masukkan ke rumus. Berat badan 45 dibagi dengan tinggi badan, jangan lupa dikuadratkan. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan hasil IMT-nya 20 kg per meter kuadrat. Nah, sekarang kalau dia dapat kita IMT-nya 20, maka dia ada di antara 18,5 sampai dengan 24,9. Kategorinya berarti normal. Jawabannya menjadi yang D. Itu karena di video salah menjelaskan ada skala dikali 155. Apanya? Rumus ini. Oh iya, di video memang belum diedit ya. Di video itu masih belum diedit ya, saya lupa ngedit itu teman-teman. Jadi rumus IMT itu berat badan bagi tinggi badan kuadrat ya. Jadi nggak ada dikali 155, saya salah tuh di video, saya lupa belum diedit. Ini ya rumusnya yang benar ya. Cara menghafalnya gimana? Sering-sering dihafalkan. Karena emang rada susah ya teman-teman ya ngafalinnya, kriterianya. Cuman kalau sering di latihan soal biasanya akan lebih cepat hafal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gampang lupa nih, ditulis coba di kertas terus ditempel di mana yang kira-kira teman-teman bakalan sering lihat, misalnya di meja kerjanya atau ditempel di samping tempat tidur gitu ya. Jadi kita sering melihat biasanya akan lebih mudah hafal ya.
Yuk lanjut kita ke soal berikutnya nomor 3. Nah soal nomor 3 ini teman-teman, oh, kenapa yang dihitungnya BB sebelum hamil? Karena kalau kita pakai berat badan saat hamil, itu sudah bias datanya. Kenapa bias? Karena data berat badan saat hamil itu bukan berat badan ibu yang sebenarnya. Itu sudah ditambah dengan cairan ketuban, sudah ditambah dengan penambahan berat janin gitu. Jadi tidak menunjukkan status gizi ibu yang sebenarnya. Untuk menunjukkan status gizi ibu yang sebenarnya kita pakainya data dia sebelum hamil gitu ya.